Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 153. Raja Iblis Balzac bagian 2. Bajingan itu, apa-apaan itu? Kang Wu menatap selemek merah muda yang mengintip dari balik jubah hitam Balzac. Gambaran seorang iblis jahat yang menyandera gadis lemah seketika hancur karena pemandangan absurd itu. Kenapa dia memakai itu? Kepalanya langsung terasa nyut-nyutan. Seolah-olah ini adalah karma karena menjadikan Balzac sebagai pelayannya. Rencana yang sudah ia susun dengan matang hancur begitu saja, bukan oleh kekuatan besar atau strategi musuh, tapi oleh sebuah celemek merah muda. Namun, ada satu hal yang lebih mengkhawatirkannya. Bagaimana reaksi Reynald? Dengan cepat, Kang Wu mengaktifkan otoritas si waspada. Sebuah bola setengah transparan muncul di udara. Bola itu bisa menembus dinding, memungkinkan Kang Wu untuk mengintai ruangan tempat Reynald berada. Di sana, Reynald tampak menggertakkan giginya. Tubuhnya bergetar karena amarah. Namun syukurlah, dia tampaknya tidak peduli dengan celemek merah muda itu. Kang Wu menghela napas lega. Setidaknya, skenario terburuk yang ia bayangkan tidak terjadi. Tapi, masih ada hal lain yang harus ia pikirkan. Haruskah ia memberitahu Gaia tentang situasi ini? Jawabannya mudah ditebak. Kita semua tahu keputusan apa yang akan dia ambil. Jika itu Reynald, maka dia akan pergi menghadapi Balzac sendirian. Tanpa ragu, tanpa pikir panjang, ia akan dengan senang hati melompat ke dalam perangkap, hanya demi menyelamatkan seorang gadis kecil. Karena itulah Reynald, seorang pahlawan, seseorang yang percaya bahwa tugasnya adalah melindungi yang lemah dan menyelamatkan dunia. Karena dia adalah Reynald, sesuai dugaanku. Menjadi seseorang yang adil itu benar-benar melelahkan. Kang Wu tertawa kecil. Saat ia mengangkat kepalanya, swish, pedang Kim Shi-hun meluncur cepat ke arahnya. Dentang, Kang Wu menangkis serangan itu dengan pedangnya sendiri. Getaran kuat merambat melalui tangannya. Kim Shi-hun telah berkembang pesat. Latihan keras selama berbulan-bulan telah meningkatkan kemampuan fisiknya ke tingkat yang luar biasa. Pedangnya menari di udara, tajam dan bertenaga, seperti naga yang meliuk-liuk di langit. Serangan beruntun terus mengarah ke Kang Wu. Dentang, dentang, dentang. Saat ini, dia mungkin sudah lebih kuat dari Cheon Mujin, murid yang akhirnya melampaui gurunya. Kang Wu tersenyum melihat Kim Shi-hun mengayunkan pedangnya tanpa ragu. Keyakinannya terbukti benar. Selain dirinya, hanya Kim Shi-hun yang memiliki kekuatan untuk menghadapi para Archduke. Dia semakin kuat dan masih terus berkembang. Bagus, Kang Wu mengubah pedangnya menjadi tombak. Awalnya, ia hanya berniat menggunakan duel ini sebagai alasan untuk memisahkan Gaia dan Kim Shi-hun dari Reynald. Tapi sekarang, ada hal lain yang menarik perhatiannya. Sampai di mana batasmu, Shi-hun? Kleng, kleng, pedang dan tombak berbenturan. Ruang latihan berguncang. Suara benturan menggema ke seluruh ruangan. Aura energi yang padat mulai mengelilingi Kim Shi-hun, Chi murni yang telah mencapai wujud fisik. Dalam dunia seni bela diri, ini dikenal sebagai peningkatan Chi. Panas luar biasa menyapu sekeliling mereka. Kang Wu menyeringai puas dan mulai mengumpulkan lebih banyak energi iblis. Karena kau juga harus mengemban beban yang ditinggalkan Reynald. Kim Shi-hun memiliki banyak tanggung jawab di pundaknya. Boom, permukaan tanah meledak. Cahaya keemasan menerobos lembah raksasa. Seakan-akan seorang dewa telah menghantam daratan dengan palu raksasa. Reynald, pahlawan dari dunia lain berlari sekuat tenaga. Tujuannya hanya satu, menyelamatkan seorang gadis kecil dari cengkeraman Raja Iblis. Boom, kabut tebal naik ke udara. Tubuhnya melesat dengan kecepatan nyaris supersonik, menciptakan dentuman sonik di belakangnya. Tanah terbelah di setiap langkahnya. Napasnya semakin berat, tapi dia tidak bisa berhenti. Gadis kecil itu terperangkap dalam genggaman Raja Iblis Balzac. Dia bahkan tidak tahu namanya. Namun, itu tidak penting. Satu-satunya yang ada dalam pikirannya, menyelamatkan nyawa gadis itu. Semoga aku tidak terlambat. Ada kegelisahan di hatinya. Ia sadar
telah bertindak tanpa memberitahu anggota penjaga lainnya. Tapi ini bukan situasi di mana dia bisa meminta bantuan. Raja Iblis Balzac, sebuah iblis kejam yang tidak mengenal belas kasihan. Jika dia tahu Reynald menghubungi yang lain, Balzac mungkin akan membunuh gadis itu seketika. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibiarkannya terjadi. Tuan Tyrion, beri aku kekuatan, kebijaksanaan untuk menghadapi situasi ini. Tolong, selamatkan nyawa gadis yang tak berdosa ini. Doanya singkat, namun penuh harapan. Dan tepat saat ia sampai di lokasi Balzac, boom, dia berhenti, meneriakkan nama musuhnya. Asap tebal naik ke langit, menyelimuti sekeliling. Balzac menatapnya dengan senyum penuh ejekan. Jemarinya masih mencengkeram erat leher gadis itu. Jadi kau datang. Tawa kecil keluar dari bibirnya. Tanpa ragu, Reynald mencabut pedangnya. Pedang suci Delain muncul, bersinar dengan cahaya keemasan yang suci. Begitu menerima restu Tyrion, cahayanya meledak, menyebar ke sekeliling seperti matahari yang baru terbit. Namun, kenapa engkau diam saja? Bukankah engkau mencabut pedang itu untuk membunuhku? Tangannya gemetar. Ia tak bisa mengayunkan pedangnya. Reynald menggigit bibirnya, menatap Balzac dengan penuh kemarahan. Matanya lalu beralih ke gadis kecil yang terperangkap dalam cengkeraman iblis itu. Dia tampak rapuh, seperti boneka porselen yang akan hancur jika disentuh terlalu keras. Kulitnya seputih salju, rambut hitamnya tergerai lembut, dan matanya berkilauan seperti permata. Melihatnya, cengkeraman Reynald pada pedang semakin erat. Balzac, apa aku menangis sekarang? Ya, gadis itu dan Balzac sempat bertukar kata, tapi suara mereka terasa jauh di telinga Reynald. Kyah, gadis kecil itu berteriak. Tuan pahlawan, tolong selamatkan aku. Air mata mengalir di pipinya saat dia menatap Reynald dengan penuh ketakutan. Menjauhlah darinya, Balzac. Reynald berteriak, suaranya penuh kepanikan. Balzac tertawa. Kau ingin menyelamatkan gadis ini? Jauhi dia. Hahaha, menyedihkan. Kenapa engkau begitu peduli pada nyawa seorang gadis kecil seperti ini? Kamu keparat. Ekspresi Reynald berubah liar. Cahaya keemasan meledak dari tubuhnya, membuat udara di sekitarnya bergetar. Sementara amarahnya berkobar, Balzac dan gadis itu terus berbicara dengan suara pelan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Fufu, aku hanya perlu menggunakan bawahanku untuk membunuhnya. Selama gadis itu tetap menjadi sandera, Reynald takkan bisa bergerak bebas. Sekarang yang perlu Balzac lakukan hanyalah menunjukkan keputusasaan pada pahlawan itu. Dia menjentikkan jarinya. Bangkitlah, tentara kematian. Aura iblis menyebar dari ujung jarinya, meresap ke dalam tanah. Ruang di sekitarnya bergetar, celah hitam terbuka. Dari dalamnya, 12 satria kematian muncul. Mereka menunggangi kuda tengkorak yang diselimuti api biru. Mata kosong mereka bersinar dingin di balik helm hitam legam. Pedang mereka terhunus, siap untuk mencabik-cabik mangsa. Satria kematian, koyak kulitnya, minum darahnya. Potong tubuh manusia, rendahan dengan pedang kalian. Sorot mata Balzac berubah tajam. Bunuh dia. Padadum, padadum. Derap kuda kematian menggema di ngarai. Ksatria-satria itu melesat menuju Reynald. Jeritan orang mati memenuhi udara. Ratapan hantu yang menanamkan ketakutan ke dalam jiwa siapapun yang mendengarnya. Namun, meski suara kematian memenuhi sekelilingnya, Reynald tetap berdiri tegak. Matanya tidak goyah. Cahaya keemasan menyelimuti tubuh dan pikirannya, melindunginya dari kegelapan yang mengancam. Reynald menggenggam pedangnya erat-erat. Aku tidak akan memaafkanmu. Raja Iblis pengecut yang bersembunyi di balik tubuh seorang gadis kecil, memanfaatkan kelemahan orang lain untuk bertahan hidup. Tak ada pengampunan bagi makhluk seperti itu. Pedang suci Delain berkilauan dengan cahaya suci saat ia mengayunkannya ke arah para Death Knight yang bergegas menyerang. Membanting, ledakan. Benturan pedang menggema di udara, namun suara yang dihasilkan terasa ganjil, bukan seperti pertempuran biasa. Energi iblis yang menyelimuti para ksatria kematian bentrok dengan kekuatan suci yang melindungi Reynald. Saat pertarungan semakin sengit, Balzac mengangkat tangannya. Hahaha,
Aku tak pernah menyangka pria menjengkelkan itu akan terus mengganggu takdirku, bahkan di dunia lain. Aku juga tidak menikmati ini. Sementara Reynald bertarung mati-matian, gadis yang ia coba lindungi justru mengerutkan kening, bersiap untuk melantunkan mantra. Namun sebelum ia sempat melakukannya, Balzac menahannya. Jangan gegabah. Jika dia merasakan energi iblis darimu, rencana kita bisa hancur. Gadis itu menatapnya ragu. Balzac, kau yakin bisa mengalahkannya sendirian? Balzac tertawa penuh percaya diri. Hah, kau pikir aku ini siapa? Aku adalah iblis yang membuat seluruh benua Ernor bergetar ketakutan. Jadi, bisakah kau menang atau tidak? Tawa Balzac terhenti. Mata kuningnya berkedip. Melawan seorang pahlawan yang menerima restu Tyrion secara frontal memang tidak mudah. Namun, senyumnya kembali muncul. Lebih menyeramkan dari sebelumnya. Tapi aku juga bukan tanpa kekuatan. Saat ini, aku bisa menyerangnya tanpa perlawanan. Jadi, engkau tak perlu ikut campur. Dia mengangkat tangannya, dan sihir gelap mulai berputar di udara. Dari kegelapan, tombak tulang muncul, melesat dengan kecepatan tinggi ke arah Reynald. Reynald menangkis serangan itu dengan delain, namun tekanan dari serangan bertubi-tubi membuatnya sulit membalas. Jika dia membuat satu kesalahan saja, nyawa gadis kecil itu akan terancam. Sial, matanya dipenuhi frustrasi. Balzac terus meluncurkan serangan bertubi-tubi. Di kejauhan, Kang Wu menyaksikan pertempuran itu dengan mata kirinya. Sebuah senyum kecil muncul di wajahnya. Reynald dipukul habis-habisan. Seiring berjalannya waktu, kelelahan mulai terlihat di wajahnya. Tske, menyedihkan. Kang Wu sudah memperkirakannya, tapi tetap saja. Melihat Reynald dalam keadaan seperti itu, membuatnya ingin menghela napas. Dia tak bisa menyerang dengan benar karena takut melukai Echidna yang berpura-pura menjadi sandera. Bagaimana bisa dia tidak menyebut itu menyedihkan? Meskipun memang begitulah cara kerja sandera. Bahkan polisi bersenjata pun tak bisa dengan mudah menyingkirkan penculik karena alasan yang sama. Tapi tetap saja, apa sesuatu akan berubah kalau engkau terus dipukul habis-habisan seperti ini? Kang Wu ingin memberinya ceramah. Tapi tentu saja, itu bukan tugasnya. Apakah Reynald seseorang yang adil atau hanya bodoh? Itu tidak penting. Yang terpenting, semuanya berjalan sesuai rencana Kang Wu. Bagus, terus dipukuli, lalu mati saja. Dia bersorak dalam hati untuk Balzac. Iblis itu bekerja lebih baik dari yang dia harapkan. Bahkan, aksi Echidna yang berpura-pura meminta pertolongan juga cukup meyakinkan. Kang Wu melihat Reynald muntah darah sebelum akhirnya tumbang ke tanah. Jadi ini akan segera berakhir. Melihat kondisinya, Kang Wu bisa merasakan akhir dari permainan bodoh ini semakin dekat. Tapi entah kenapa, ada sedikit kecemasan dalam dirinya saat melihat Reynald berjuang mati-matian untuk berdiri, meski darah masih menetes dari tubuhnya. Percuma, tidak ada yang akan berubah. Dia menyeringai. Seorang pahlawan yang menghunus pedangnya demi melindungi seorang gadis kecil. Seorang pejuang yang gigih menghadapi lawan kuat. Seorang pria yang terperangkap dalam jebakan dan kini berada di ambang kematian. Sebuah situasi yang sempurna untuk list kebangkitan. Tapi dunia tidak seindah itu. Hidup ini tidak semudah itu. Jika kau terluka, kau akan melemah. Jika kau marah, kau akan kehilangan akal. Jika darahmu terus menetes, gerakanmu akan melambat. Semakin putus asa kau, semakin kacau tindakanmu. Kebangkitan di saat-saat terakhir, itu hanya omong kosong yang ada di dalam manhwa dan novel. Reynald kembali ambruk ke tanah. Senyum kemenangan mulai terbentuk di wajah Kang Wu. Sudah selesai. Dia yakin semuanya telah berakhir. Tapi saat itu, paaf, cahaya menyilaukan meledak dari tubuh Reynald. Apa? Kang Wu menatapnya dengan bingung. Reynald, yang tadi hampir tak berdaya di tanah, perlahan mulai bangkit. Energi emas dalam jumlah luar biasa mengelilingi tubuhnya seperti baju zirah. Tubuhnya yang penuh luka pulih dalam sekejap. Para Death Knight yang mengepungnya tersapu hanya dengan satu tebasan. Tunggu, brengsek. Apa yang sedang terjadi? Kang Wu merasakan kegelisahan merayap di dalam dirinya. Tidak mungkin. Apakah dia benar-benar bangkit?
Klis yang tadi dia tertawakan karena terasa terlalu tidak realistis, kini terjadi tepat di depan matanya. Kang Wu menutupi wajahnya dengan kedua tangan, seolah kepalanya mendadak sakit. Seakan-akan gambaran sempurna di kepalanya terkoyak begitu saja. Sialan, hidup yang mudah dan nyaman, sepertinya bukan untukku. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.